Filipina emang beda ya guys ya, mereka itu menghadirkan Aerox 180. Kok bisa ya mereka itu punya motor kayak gini? Ciao, bentornato nel canale Automotive Cendris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba membahas tentang sosok kemunculan Aerox 180 di Filipina. Iya, Aerox 180 di Filipina. Kita baru aja ya guys ya menerima ataupun mendapati Yamaha itu merilis all new Aerox Alpha Turbo 2025. Sebuah sosok skuter matic yang kehadirannya itu pasti membuat kalian kita semua terpana ya enggak ya. Ya terlepas dari semua plus minus kontroversi yang dihadirkan sama Yamaha, saya akan mencoba memberikan sedikit info karena Filipina ini kadang-kadang keren gitu kan, karena mereka itu menghadirkan Aerox 180 di negaranya. Loh kok bisa begitu? Ya nanti kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Rumor ini ataupun berita ini sebenarnya sudah cukup lama ataupun mengejutkan saya udah cukup lama geng, karena ya bisa-bisanya Aerox 180 itu dihadirkan di Filipina sana geng. Tapi kalian jangan terkejut dulu ya guys ya, karena semua itu cuma gimmick. Ini bukan Aerox beneran, ini adalah sebuah skutik yang memiliki tampilan plek ketiplek, hampir bisa dibilang plek ketiplek sama Aerox. 90% tampilan, desain, dan fiturnya 90% mirip sama Aerox yang ada di Indonesia. Tapi motor ini memiliki kubikasi mesin yang lebih gede, yaitu 180 cc. Dia adalah Griffin 180. Untuk tampilannya kayak gini. Ini mengingatkan kita sama Aerox Gen 2 kalau nggak salah ya guys ya, dengan layar speedometer yang udah full LED panel kayak gitu. Dan dari desain, bentuk, tampilan itu pasti kita akan mengingat kalau bentuk ini mirip banget seperti generasi Aerox yang kedua, Aerox 155 begitu ya guys ya. Dan untuk spesifikasi mesinnya ini emang cukup berbeda dengan Aerox, yang notabene Aerox itu membawa mesin berkubikasi 155 cc ya guys ya. Tapi kalau si Griffin 180 ini ya sesuai namanya, dia membawa mesin 180 cc. Tapi bukan cuma tampilan, desain, serta fitur-fitur dari motor ini aja ya guys ya yang membuat saya ini apa ya, istilahnya berdecak kagum lah. Tapi kemauan dan keterbukaan dari Filipina mungkin ya guys ya, menerima ataupun menjual motor-motor kayak gini, motor-motor dengan desain ataupun tampilan yang mirip sama seperti pabrikan-pabrikan yang mungkin udah cukup terkenal, semisal ya Yamaha Aerox ini, ataupun ada juga beberapa motor yang meniru ataupun memiliki desain yang hampir sama seperti Honda, seperti itu ya guys ya. Dan motor ini pun juga memiliki tampilan desain yang mirip banget seperti Aerox generasi kedua, tapi dengan suspensi yang udah tabung semuanya geng. Ada 3 pilihan warna, kuning, biru, atau cyan. Terus ada yang merah putih sama yang abu-abu begitu geng. Dan untuk tampilannya kayak gini, kalian bisa nilai sendiri. Ini bisa dikatakan ya 90% lah ya mirip seperti Aerox. Dari segi lampu, dari segi bodi, dari segi visor, dari segi speedometer, dari segi tampilan desain headlampnya, terus itu juga hampir mirip banget seperti Aerox 155 yang berada di Indonesia ataupun di beberapa negara ASEAN lah, seperti itu ya kasarannya. Ya tapi sekali lagi ini menjadikan bukti kalau Filipina mungkin ya guys ya, atau beberapa negara ASEAN lainnya cukup terbuka dengan brand-brand baru ataupun produk-produk baru yang walaupun notabene mereka itu semisal melihat ataupun mengambil inspirasi lah, jangan menjiplak ya guys ya, dari beberapa pabrikan yang udah besar. Ya sebenarnya di Indonesia pun juga dulu
cukup masif ya guys ya, kalau mungkin teman-teman ingat dulu itu di awal 2000-an ataupun di bawah 2010 itu kayaknya juga banyak banget brand-brand motor Cina yang mereka itu memiliki desain tampilan yang mengiblat ataupun terinspirasi dari beberapa motor Jepang yang udah laku, udah terkenal, udah laris manis banget di Indonesia. Dan istilahnya mereka mungkin membuat KW-nya ataupun membuat duplikatnya dengan tujuan harga yang bisa ditekan lebih murah dan, imbasnya mungkin yang mereka pikir, masyarakat ataupun, pasarnya itu, marketnya itu akan mulai melirik sama, brand-brand tersebut, geng. Semisal ada dulu Sanex gitu ya, Supra Sanex Cina gitu kalau nggak salah. Ya dengan tujuan seperti itu, geng, agar, masyarakat itu mungkin mau membeli, motor yang desainnya sama tapi dengan harga yang lebih murah. Tapi dikala itu memang kayaknya produk-produk dari Cina ini nggak terlalu bertahan lama ya kalau teman-teman ingat. Mungkin hanya bertahan beberapa tahun aja karena mungkin ada suara-suara minor dari masyarakat yang mengatakan motor Cina bla 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 ataupun kualitasnya bla 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 ataupun, harga onderdilnya bla 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 seperti itu. Jadi mengakibatkan banyak brand-brand dari Cina seperti itu kayaknya nggak terlalu bertahan lama di Indonesia. Tapi kalau kalian sendiri apakah kalian akan mulai terbuka dengan brand-brand baru yang semisal nantinya bakalan masuk ke Indonesia ataupun kalian tetap masih suka sama brand-brand yang udah bermain lama di Indonesia? Misal nanti ada brand kayak gini terus mungkin meniru produk dari Honda ataupun Yamaha, apakah kalian, ingin membelinya, berminat membelinya atau kalian masih tetap suka sama brand yang udah ada, motor yang udah ada, desain yang udah ada? Boleh banget tolong di komen di bawah ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian dulu Kang video pembahasan kita tentang Griffin 180 Aerox KW tapi 180 cc. Makasih banget, sampai ketemu lagi, dah.